Anak-anak kecil bertubuh lemah yang menjadi raja sepak bola dunia. Tanggal 4 Juni 1997, di sebuah kota kecil bernama Rosario, Argentina, lahirlah seorang bayi laki-laki dari pasangan Jorge Messi dan Celia Cucitini. Mereka menamainya Lionel Andres Messi. Kelahirannya disambut dengan cinta dan harapan. Meski kehidupan keluarga itu jauh dari kata mewah. Jorge bekerja di sebuah pabrik baja, sementara Celia menjadi pekerja kebersihan paruh waktu. Mereka bukan keluarga kaya, tapi mereka punya satu hal yang membuat segalanya terasa cukup: cinta. Rumah kecil mereka penuh dengan kasih sayang dan semangat bertahan hidup di tengah krisis ekonomi yang menghantam Argentina saat itu. Dari hari pertama, Lionel tampak berbeda. Ia kecil, lebih mungil dari bayi lainnya. Tapi sorot matanya tajam, penuh rasa ingin tahu. Seolah sejak lahir ia tahu bahwa takdirnya bukan untuk hidup biasa-biasa saja. Babe 2, sepak bola dalam darahnya. Sejak bisa berjalan, Messi sudah mengejar bola plastik di rumah. Bola itu seperti bagian dari tubuhnya. Tak ada yang mengajarinya cara menendang, tapi setiap gerakan kakinya seperti tarian naluriah. Ia tak berbicara banyak, tapi begitu diberi bola, ia berbicara dengan keajaiban. Di usia 4 tahun, Lionel mulai bermain untuk klub kecil bernama Grandoli, dilatih oleh ayahnya sendiri. Ia begitu kecil, sering tak terlihat di antara anak-anak lain. Tapi begitu bola mulai menggelinding, semua mata langsung tertuju padanya. Ia berlari melewati lawan-lawan dengan kelincahan luar biasa. Seorang bocah mungil membuat pemain lain bertekuk lutut. Sesuatu yang belum pernah dilihat siapapun di lingkungan itu. Namun keajaiban itu hanya bertahan sebentar. Di usia 10 tahun, Lionel mendapat kabar yang mengubah segalanya. Ia didiagnosis menderita kekurangan hormon pertumbuhan. Tubuhnya tidak berkembang sebagaimana mestinya. Dokter mengatakan tanpa pengobatan khusus yang sangat mahal, tubuhnya akan tetap kecil dan rapuh. Dunia keluarga Messi runtuh seketika. Jorge dan Celia terpukul. Mereka tidak hanya memikirkan biaya pengobatan yang mencapai $1.000 per bulan, jumlah yang mustahil bagi keluarga mereka, tapi juga masa depan Lionel. Apakah ia akan bisa bermain sepak bola? Apakah akhirnya akan bisa hidup normal? Namun Lionel tak menangis. Ia hanya berkata pelan kepada ibunya, "Aku hanya ingin bermain sepak bola, Ma." Kata-kata sederhana itu menjadi nyala api kecil di tengah malam panjang yang akan mereka lalui. Meski biaya pengobatan tak terjangkau, keluarga Messi tak menyerah. Mereka mencoba segalanya, meminjam uang, meminta bantuan dari klub-klub lokal, bahkan mencari sponsor pribadi. Tapi tak ada yang benar-benar bisa menolong. Semua mengagumi bakat Messi, tapi tak ada yang cukup gila untuk berinvestasi pada bocah bertubuh mini yang mungkin tak akan tumbuh. Namun Lionel terus bermain. Setiap kali ia menyentuh bola, waktu seakan berhenti. Orang-orang datang dari berbagai tempat hanya untuk melihat bocah kecil itu bermain. Ia mencetak gol demi gol, mengelabui pemain 2 kali usianya, dan membuktikan satu hal. Tubuhnya mungkin kecil, tapi jiwanya adalah raksasa. Akhirnya, sebuah keajaiban datang dari ribuan kilometer jauhnya, Barcelona. Carles Rexach, direktur teknik FC Barcelona, melihat video Lionel Messi dan langsung terpesona. Bocah ini tidak nyata, katanya. Dalam waktu singkat, ia mengatur pertemuan dengan keluarga. Messi dan menawarkan hal tak terduga. FC Barcelona akan membiayai seluruh pengobatan Lionel jika keluarga Messi bersedia pindah ke Spanyol dan membiarkan anak mereka berlatih di La Masia, akademi sepak bola legendaris klub tersebut. Tak mudah bagi keluarga Messi meninggalkan tanah kelahiran mereka. Tapi penciuman from mata Lionel dari Samsau, ini satu-satunya jalan. Pada tahun 2000, Lionel Messi, usia 13 tahun, meninggalkan Argentina bersama keluarganya untuk mengejar mimpi di negeri asing. Tahun-tahun awal di Barcelona tidak mudah. Lionel kesepian. Ia merindukan Rosario, teman-temannya, sepupu-sepupunya. Di sekolah, ia ada kesulitan di sambar dengan demeras. Tubuhnya masih kecil, dan anak-anak Spanyol sering menertawakannya. Si cebol dari Argentina, begitu mereka memanggilnya. Ia datang pulang ke rumah setiap hari dengan mata bengkak, tapi setiap kali bola berada di kakinya, segalanya berubah. Tak ada yang bisa menyentuhnya, tak ada yang bisa menghentikannya. La Masia tahu mereka sedang membentuk legenda. Pada usia 16 tahun, Lionel Messi debut bersama tim utama FC Barcelona. Dalam pertandingan persahabatan, ia mencetak gol luar biasa yang membuat dunia mulai memperhatikan namanya. Dalam waktu singkat, ia menjadi pemain inti. Tubuhnya masih kecil, tapi sentuhan bolanya dari dunia lain. Dia berani melewati 5 pemain sekaligus. Dia mencetak gol dari sudut tak mungkin. Dia mengubah permainan menjadi seni. Dan publik Spanyol mulai menyadari bahwa mereka memiliki permata terindah yang pernah lahir dari akademi mereka. Namun perjalanan Messi tak selalu mulus. Cedera datang silih berganti. Di tengah karirnya yang mulai bersinar, ia berkali-kali harus keluar lapangan dengan tangisan. Banyak yang mulai ragu, apakah tubuh mungil itu
akan sekuat bertahan di dunia sepak bola modern yang keras? Tapi Messi kembali. Dan setiap kali ia kembali, ia lebih kuat. Bersama Barcelona, Messi mencetak sejarah demi sejarah. Ia memenangkan Ballon d'Or berulang kali, mencetak ratusan gol, membawa Barcelona meraih Liga Champions, La Liga, dan berbagai trofi bergengsi lainnya. Ia menjadi simbol dari keindahan sepak bola. Tapi di sisi lain dunia, masih ada satu beban yang selalu menekan pundaknya, Argentina. Meski menjadi dewa di Barcelona, Messi sering dikritik di Argentina. Ia dianggap kurang nasionalis, tak punya semangat seperti Maradona, dan bahkan bukan orang Argentina sejati. Kritik itu menusuk hati Messi. Ia mencintai negaranya. Ia ingin cuma mau Argentina juara. Tapi entah kenapa, selalu gagal. Puncaknya adalah ketika Argentina kalah di final Piala Dunia 2014 dan Copa America berturut-turut. Messi menangis. Ia merasa gagal. Ia bahkan sempat mengundurkan diri dari tim nasional. Namun cinta rakyat Argentina padanya membara. Mereka memintanya kembali. Dan ia kembali demi mereka. Tahun 2021. Akhirnya setelah bertahun-tahun menanggung bahwa dan tekanan yang luar biasa dari negaranya sendiri, Lionel Messi berdiri di final Copa America. Kali ini bukan bersama bintang-bintang Eropa, bukan dalam balutan seragam kebanggaan Barcelona, tapi bersama La Albiceleste, mengenakan seragam biru putih tanah kelahirannya. Pertandingan melawan Brasil itu lebih dari sekadar final. Itu adalah pertarungan antara luka dan harapan, antara kritik yang menusuk dan cinta yang tak pernah mati. Selama bertahun-tahun, Messi dianggap tidak cukup Argentina. Ia dituduh hanya bermain demi klub, bukan bangsa. Ia dikatai tak punya darah pejuang seperti Maradona. Padahal, setiap kali mengenakan lambang negaranya di dada, hati Messi selalu bergetar lebih kencang. Tapi malam itu, di Maracana, di tanah musuh bebuyutan, Lionel Messi berdiri tegak. Dan ketika peluit panjang berbunyi, saat skor menunjukkan 1-0 untuk Argentina, Messi jatuh berlutut. Air matanya tumpah. Namun kali ini, bukan karena kecewa, bukan karena kalah, melainkan karena akhirnya, ia menang. Akhirnya, ia membayar cinta rakyatnya dengan kejayaan. Rekan-rekannya mengangkatnya ke udara. Sturm Saloen, seperti raja yang kembali pulang setelah perang panjang. Tangisnya malam itu adalah tangis bocah kecil dari Rosario yang dulu divonis tak akan tumbuh. Tangis dari anak yang tubuhnya lemah, tapi hatinya baja. Tangis dari seorang pria yang tak pernah membalas kritik, dengan kata-kata hanya dengan karya. Namun ternyata, itu belum puncaknya. 1,5 tahun kemudian, 18 Desember 2022, Qatar, final Piala Dunia. Messi kini berusia 35 tahun berdiri di tengah lapangan Lusail Stadium. Ia tahu, ini adalah kesempatan terakhirnya. Satu pertandingan, satu malam, untuk menulis akhir dongengnya. Pertandingan itu adalah salah satu final paling dramatis dalam sejarah sepak bola. Gol demi gol, kejar mengejar skor, 3-3 hingga perpanjangan waktu. Lalu adu penalti. Seluruh dunia menahan napas. Messi Mayo, ini ia mencetak gol. Tenang, dingin, penuh keyakinan. Lalu tendangan terakhir. Gonzalo Montiel, gol. Argentina, juara dunia. Ia menangis, bukan karena sekadar juara, tapi karena setiap luka yang ia lalui, setiap kegagalan, setiap cemoohan, kini semua itu sirna. Ia berdiri sebagai legenda yang lengkap. Tak ada lagi pertanyaan. Tak ada lagi perbandingan. Messi akhirnya menyatu dengan sejarah. Saat ia berdiri di atas podium, menerima trofi Piala Dunia, sebuah jubah kehormatan dikenakan ke tubuhnya. Jubah hitam transparan dengan garis emas. Lambang raja. Ia mengangkat trofi emas itu tinggi-tinggi ke langit Qatar. Senyumnya pecah. Matanya berkaca-kaca. Seluruh stadion bergemuruh. Seluruh dunia bersorak. Anak kecil yang dulu dianggap lemah, yang hampir tak bisa tumbuh, yang terlalu kecil untuk mimpi besar, yang sempat ingin menyerah, kini berdiri di puncak tertinggi sepak bola dunia. Malam 18 Desember 2022 itu, Lionel Messi tidak hanya mengangkat trofi Piala Dunia, ia mengangkat seluruh beban sejarah. Ia mengangkat harapan jutaan orang yang pernah merasa tidak cukup. Ia mengangkat semangat dari setiap anak kecil yang lahir dengan keterbatasan dan membuktikan bahwa keterbatasan bukan akhir melainkan awal dari keajaiban. Warisan Messi bukan hanya tentang gol dan assist, bukan hanya tentang sepatu emas, Ballon d'Or, atau trofi bergengsi, bukan sekadar statistik. Warisan Messi adalah harapan. Harapan bahwa kamu bisa memulai dari nol, bahwa kamu bisa gagal berkali-kali dan tetap jadi juara, bahwa kamu tak harus keras dan lantang untuk didengar, bahwa kerendahan hati bisa membawa seseorang ke puncak dunia. Setelah kemenangan di Qatar, Messi tidak berteriak, ia tidak sombong, dia menepuk dada. Ia hanya tersenyum dan memeluk rekan-rekannya satu persatu. Ia peluk ibunya, ayahnya, istrinya,
Antonella cinta masa kecilnya dan ketiga anaknya yang menyaksikan dari tribun. Saat kamera menyorot wajahnya, Messi tidak terlihat seperti dewa. Itu hanya tampak seperti manusia yang lelah, bahagia, dan penuh syukur. Di Argentina, jalan-jalan dibanjiri lautan manusia. Ratusan ribu orang tumpah ruah menyanyikan namanya. Messi, Messi, Messi. Tak ada lagi yang meragukannya. Tak ada lagi yang membandingkannya. Tak ada lagi luka. Ia sudah menulis takdirnya sendiri. Dan kini, ketika karirnya perlahan mendekati senja, Messi tidak mencoba mempertahankan tahta. Ia tidak takut kehilangan sorotan. Karena ia tahu, warisannya tidak akan pernah padam. Ia memilih menikmati momen-momen kecil, tersenyum dengan anak-anaknya, bermain santai di klub barunya. Melihat dunia dengan mata yang damai, bukan mata yang haus pembuktian. Lionel Messi telah menyelesaikan perjalanannya. Perjalanan yang dimulai dari lapangan kecil di Rosario, menuju podium tertinggi sepak bola dunia. Ia tidak sempurna. Tapi justru dari ketidaksempurnaannya, kita belajar bahwa kesempurnaan bukan tentang tidak pernah gagal, melainkan tentang bagaimana kamu bangkit setelah jatuh. Kini, dunia sepak bola akan terus bergerak, akan lahir bintang-bintang baru. Tapi satu nama akan terus bergema, bahkan saat Messi tak lagi menendang bola. Lionel Messi, anak sekeliling dari Rosario, yang menolak menyerah, yang menolak kalah, yang menolak dilupakan. Ia bukan sekadar pemain bola, ia adalah simbol harapan. Dan warisannya abadi. Jika suatu hari kamu merasa kecil, lemah, atau tak punya harapan, ingatlah kisah Lionel Messi. Ingat bahwa seorang bocah yang nyaris tak bisa tumbuh telah menaklukkan dunia. Karena selama kamu punya mimpi dan hati yang tak menyerah, tidak ada yang mustahil.